Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan mesin konversi energi terkait dengan motor bakar. Pada video kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik operasi dari mesin pembakaran. Adapun materi dari pertemuan ini, yang pertama adalah parameter mesin, kedua kerja, ketiga main efektif pressure atau tekanan efektif rata-rata, yang keempat torsi dan daya, kelima dinamometer, keenam air fuel ratio dan fuel air ratio atau rasio udara bahan bakar dan rasio bahan bakar udara, yang ketujuh specific fuel consumption atau konsumsi bahan bakar spesifik, yang ke-8 efisiensi mesin, ke-9 efisiensi volumetrik, yang ke-10 emisi gas buang. Yang pertama kita tinjau parameter mesin. Salah satu desain dasar dari mesin pembakaran internal yaitu mesin resiprokasi atau mesin bolak-balik dengan komponen utama adalah piston dan silinder seperti diperlihatkan pada gambar ini. Kita bisa melihat komponen utamanya adalah piston, silinder dengan engkol, poros engkol. Adapun parameter-parameter yang ada pada mesin torak, yang pertama adalah B adalah bore diameter, kemudian S adalah stroke atau panjang langkah, R adalah connecting rod length atau panjang batang penghubung, A adalah radius engkol, S adalah posisi piston, theta adalah sudut engkol, PC adalah clearance volume atau volume sisa, PD adalah displacement volume atau volume langkah, dan titik teratas dan terbawah dari permukaan piston yang bergerak yaitu TDC atau top dead center. Dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah TMA, titik mati atas, dan BDC bottom dead center. Dalam bahasa Indonesia kita istilahkan TMB, titik mati bawah. Persamaan untuk panjang langkah dengan parameter adalah S adalah 2 kali A atau radius engkol sama 21. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata kecepatan piston dengan simbol UP adalah 2 kali S kali N sama 22. N adalah putaran dalam RPM atau revolution per menit atau rotation per menit. UP dalam meter per sekon, dalam satuan British kita gunakan feet per sekon. B, A dan S dalam meter atau sentimeter, dalam satuan British feet atau inci. Kecepatan rata-rata piston untuk semua mesin normalnya dalam range 5-15 meter per sekon atau dalam satuan British 15-50 feet per sekon. Untuk menghitung jarak antara sumbu engkol dengan sumbu pena piston dapat dirumuskan dengan persamaan S sama dengan A cos theta tambah akar R kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat theta, persamaan 23, di mana A adalah jari-jari engkol, R panjang batang penghubung, theta adalah sudut engkol yang diukur dari garis tengah silinder, dan 0 ketika piston berada di titik mati atas. Ketika S didiferensialkan terhadap waktu, kecepatan piston sesaat diperoleh persamaan 24 UP sama dengan S per dt. Untuk menghitung perbandingan kecepatan sesaat piston dengan kecepatan rata-rata piston dapat dituliskan UP per
UP dengan garis di atas seperti persamaan diperlihatkan ini, persamaan 25, di mana R besar adalah R per A, panjang batang penghubung dibagi dengan jari-jari engkol. R besar adalah rasio panjang batang penghubung ke offset engkol dan biasanya memiliki nilai 3 hingga 4 untuk mesin berukuran kecil, meningkat menjadi 5 hingga 10 untuk mesin berukuran besar. Perpindahan atau volume langkah PD adalah volume yang dipindahkan oleh piston saat bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. PD sama dengan VTMB kurang VTMA. Sering juga disebut volume sapuan. Perpindahan dapat diberikan untuk satu silinder atau untuk seluruh mesin. Untuk satu silinder, PD sama dengan Pi per 4 B kuadrat S. Untuk mesin dengan jumlah silinder NC, tinggal ditambahkan jumlah silindernya. Adapun volume sisa didefinisikan sebagai PC sama dengan V pada posisi titik mati atas, di mana hubungan antara posisi volume pada titik mati atas dan bawah VTMB sama dengan VC tambah VD sama 210 dan 211. Sementara perbandingan kompresi sebuah mesin didefinisikan sebagai RC, yaitu volume pada titik mati bawah dibagi volume pada titik mati atas, atau dengan kata lain RC sama dengan PC kurang VD per PC sama 212. Untuk mesin dengan sistem penyalaan busi atau spark ignition memiliki rasio kompresi dari 8 sampai 11. Sedangkan mesin dengan sistem penyalaan menggunakan kompresi ignition memiliki rasio kompresi dalam kisaran 12 sampai 24. Adapun hubungan antara volume silinder dengan jari-jari engkol dapat dirumuskan dengan persamaan V sama dengan VC tambah Pi B kuadrat per 4 kali R tambah A kurang S sama 213. Dapat ditulis dalam bentuk tak berdimensi dibagi dengan VC, kemudian kita substitusi masuk nilai R, A, dan S, kemudian menggunakan definisi R, maka kita memperoleh persamaan 214, di mana RC ini adalah rasio kompresi. Sementara luas penampang silinder dan luas permukaan piston rata-rata masing-masing diberikan oleh persamaan 215 AP sama dengan Pi per 4 B kuadrat. Dan luas area ruang bakar adalah A sama dengan ACH tambah AP tambah Pi kali B dalam kurung R tambah A kurang S sama 216. Di mana ACH adalah luas area kepala silinder yang biasanya lebih besar dari AP. Kemudian jika definisi untuk R, A, S, dan R besar digunakan, maka persamaan 216 ini kita bisa tulis ulang menjadi persamaan 217. Selanjutnya parameter berikutnya adalah kerja. Kerja dari mesin dapat dirumuskan dengan simbol W besar. Integral F dx gaya kali perpindahan, di mana gaya itu adalah P tekanan dikali luas penampang, maka persamaan itu bisa dituliskan integral P AP dx, kita sebut ini persamaan 218, di mana P tekanan di dalam ruang bakar, AP adalah area di mana tekanan bekerja, dalam hal ini adalah luas permukaan piston, dan dx adalah perubahan jarak piston.
Oleh karena AP kali DX tidak lain adalah perubahan volume, maka persamaan ini bisa kita ubah atau tuliskan menjadi integral P dV. Jadi kerja sama dengan integral P dV sama 220. dV adalah perubahan volume silinder. Kerja mesin dapat juga dalam persatuan massa. W kecil kita gunakan simbol W kecil, W besar dibagi massa. Dan volume spesifik, volume dibagi massa. Sehingga jika dituliskan persamaannya menjadi W kecil sama dengan integral P dV, perubahan volume spesifik. Kerja yang terjadi di dalam ruang bakar disebut kerja indikasi, sedangkan kerja aktual yang diterima poros engkol disebut kerja pengereman. Kedua kerja tersebut dapat dihubungkan dengan persamaan WB sama dengan WI dikurang WF sebagai persamaan 223, di mana WB kerja aktual ke poros engkol dengan satuan kilojoule per kilogram atau BTU per pound mass. WI kerja yang dihasilkan pembakaran, dan WF kehilangan kerja akibat gesekan ataupun beban tambahan. Efisiensi mekanik dari sebuah mesin didefinisikan sebagai perbandingan kerja pengereman pada poros engkol dengan kerja yang dihasilkan pada ruang bakar. Efisiensi mekanis sama dengan WB per WI, kerja persatuan massa, atau W besar B bagi W besar I. Efisiensi mekanis akan berada di antara 75% hingga 95% pada kecepatan tinggi untuk mesin mobil modern yang beroperasi pada throttle terbuka lebar. Kemudian berkurang dengan menurunnya kecepatan mesin ke nol pada kondisi idle ketika tidak ada kerja yang diambil dari poros engkol. Selanjutnya parameter main effective pressure disingkat MEP adalah tekanan efektif rata-rata. Mean effective pressure merupakan parameter yang bagus untuk membandingkan mesin untuk desain atau outputnya, karena parameter ini independen terhadap ukuran ataupun kecepatan mesin. Maksudnya bahwa kita bisa membandingkan dua mesin dengan ukuran yang berbeda. Jadi yang diukur adalah mean effective pressure-nya. Kalau kita menggunakan parameter torsi sebagai perbandingan mesin, maka tentu saja torsi yang lebih besar yang lebih baik. Atau kalau kita menggunakan daya sebagai perbandingan, maka tentu saja kecepatan menjadi sangat penting. Jadi mean effective pressure bisa digunakan untuk membandingkan mesin desainnya tanpa melihat seberapa besar ukurannya. Pada gambar kita bisa melihat ada dua kurva. Yang pertama kurva untuk pembukaan katup penuh pada gambar A, wide open throttle, dan pada gambar B pembukaan katup sebagian atau part throttle. Ini merupakan diagram dari siklus mesin spark ignition, mesin bensin 4 tak yang diplot ke dalam koordinat tekanan versus volume. Kurva pada bagian puncak menunjukkan langkah kompresi dan langkah tenaga, dan luas bidang di dalam kurva menunjukkan kinerja atau kerja indikasi kotor, dan kurva yang paling di bawah menunjukkan kerja negatif. Dari langkah pemasukan dan langkah pengeluaran.
atau biasa disebut dengan langkah pemompaan. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa tekanan di dalam silinder mesin mengalami perubahan secara kontinu selama siklus. Tekanan efektif rata-rata atau MEP didefinisikan oleh W sama dengan MEP delta V, atau MEP sama dengan W per delta V, atau W besar per VD, di mana delta V itu adalah volume spesifik pada titik mati bawah dikurang volume spesifik pada titik mati atas. W besar adalah kerja siklus, W kecil adalah kerja spesifik satu siklus. Main effective pressure dapat didefinisikan dengan menggunakan parameter kerja pada persamaan 229. Jika kerja pengereman digunakan, maka main effective pressure menjadi Bmap sama dengan kita pakai kerja spesifik pengereman dibagi dengan delta V. Tinggal menambahkan term B, jadi Bmap. Sementara dari kerja indikasi kita mendapatkan main effective pressure indikasi, yaitu IMAP sama dengan WI per delta V. IMAP dapat dibagi lebih lanjut menjadi gross indicate mean effective pressure. IMAP gross sama dengan WI gross per delta V, dan IMAP net netto sama dengan WI net per delta V. Main effective pressure pemompaan yang dapat memiliki harga negatif adalah Pmap sama dengan W pump per delta V, dan friction main effective pressure atau Fmap sama dengan Wf per delta V. Persamaan berikut ini menghubungkan beberapa definisi sebelumnya, yaitu Nmap sama dengan Gmap tambah Pmap, Bmap sama dengan Nmap kurang Fmap, Bmap sama dengan efisiensi mekanis kali Imap, dan Bmap sama dengan Imap kurang Fmap. Persamaan 237, di mana Nmap adalah net main effective pressure dan efisiensi mekanis mesin. Pada mesin spark ignition atau mesin bensin, nilai maksimum MEP-nya berkisar antara 850 sampai 1050 kilopascal atau 120 sampai 150 PSI. Sementara untuk mesin diesel atau compression ignition, nilai MEP maksimumnya antara 700 sampai 900 kilopascal atau 100 sampai 130 PSI, dan 1000 sampai 1200 kilopascal untuk mesin yang dilengkapi dengan turbocharger. Selanjutnya, torsi dan daya. Torsi merupakan indikator yang bagus untuk menyatakan kemampuan mesin melakukan kerja. Jadi misalnya kalau kendaraan melaju di jalanan miring mendaki, maka di situ torsi memegang peranan penting untuk menggerakkan kendaraan tersebut melewati bidang miring. Didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada jarak momen tertentu dan memiliki satuan Newton meter atau pound force kali feet. Hubungan antara torsi dengan kerja ditunjukkan seperti pada persamaan 238, di mana WB adalah kerja pengereman untuk satu putaran, PD adalah volume displacement atau perpindahan volume langkah, dan N kecil adalah jumlah putaran per siklus. Untuk siklus mesin 2 langkah dengan satu siklus, untuk setiap putaran 2 pitau sama dengan WB sama dengan Bmap kali VD, di mana tau sama dengan Bmap VD per 2 kali Pi. Ini untuk siklus 2
langkah. Untuk mesin 4 langkah di mana terjadi 2 putaran untuk setiap siklusnya, maka tinggal mengganti menjadi 4 pi. Jadi tahu sama dengan BMF kali VD per 4 pi. Ini untuk siklus 4 angka. Pada persamaan ini BMF dan kerja pengereman digunakan karena torsi diukur pada keluaran dari poros engkol. Banyak mesin kendaraan modern memiliki torsi antara 200 sampai 300 Nm dengan kecepatan mesin biasanya sekitar 4000 sampai 6000 rpm. Titik torsi maksimum disebut maksimum brake torsi atau MBT. Mesin diesel atau compression ignition secara umum memiliki torsi yang lebih besar dari mesin bensin. Mesin yang besar biasanya memiliki torsi yang sangat besar dengan MBT pada kecepatan yang relatif rendah. Sedangkan daya didefinisikan sebagai laju kerja mesin jika N kecil adalah jumlah putaran per siklus dan N besar adalah putaran mesin, maka W dot sama dengan W kali N per N kecil. W dot sama dengan 2pi kali N kali tau. W dot sama dengan 1/2N kali MEP kali AP kali kecepatan sesaat piston. Atau W dot sama dengan MEP kali AP kali kecepatan saat piston per 4 untuk 4 langkah, dan kita ganti di sini 2 untuk 2 langkah. W adalah kerja per siklus, AP adalah luas permukaan keseluruhan piston, UP garis adalah kecepatan rata-rata piston. Ini kecepatan rata-rata piston. Selanjutnya kita melihat ada grafik torsi dan daya versus putaran mesin dalam RPM. Kita bisa lihat bahwa daya pengereman dan torsi dari mesin kendaraan tipe bolak-balik sebagai fungsi dari kecepatan mesin. Kecepatan di mana torsi maksimum terjadi disebut maksimum brake torsi atau MBT atau maksimum base torsi. Daya indikasi meningkat seiring dengan kecepatan, sementara daya pengereman akan maksimum dan kemudian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena gaya gesekan meningkat seiring dengan kecepatan mesin menuju ke daya yang lebih tinggi dan menjadi dominan pada kecepatan yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan definisi kerja atau MEP, daya dapat didefinisikan dalam daya pengereman, daya indikasi bersih, daya indikasi kotor, daya pemompaan, dan juga daya gesekan. Maka kita bisa merumuskan W dot sama dengan efisiensi mekanis kali W dot indikasi, dan W dot init sama dengan W dot I gross dikurang W dot I pump, dan W dot B sama dengan W dot indikasi dikurang W dot friction atau gesekan. Daya dalam satuan umum adalah kilowatt, namun kadang-kadang dalam beberapa kasus digunakan satuan horsepower atau HP. Penting untuk kita ketahui bagaimana mengkonversikan kilowatt ke horsepower. Jadi 1 horsepower sama dengan 0,7457 kilowatt atau sama dengan 2545 BTU per hour atau sama dengan 550 feet pound force per second. Atau kalau dibalik, 1 kilowatt sama dengan 1,341 horsepower.
Konversi ini penting ketika kita mendapatkan parameter mesin dalam sistem British unit. Kedua parameter torsi dan daya adalah fungsi dari kecepatan mesin. Pada kecepatan rendah, torsi meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan mesin. Pada kecepatan mesin berikutnya, torsi mencapai maksimum dan kemudian mengalami penurunan. Torsi menurun karena mesin tidak dapat mengatasi beban yang besar pada kecepatan yang tinggi. Daya indikasi meningkat seiring dengan kecepatan, sementara daya pengereman meningkat sampai maksimum dan kemudian menurun pada kecepatan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena kerugian gesekan meningkat seiring dengan kecepatan dan menjadi faktor dominan pada kecepatan yang sangat tinggi. Untuk beberapa mesin kendaraan, daya pengereman maksimum terjadi kira-kira 6.000 sampai 7.000 rpm, sekitar 1,5 kali kecepatan dari torsi maksimum. Daya yang lebih besar dapat dihasilkan dengan meningkatkan displacement, MEP, dan atau kecepatan. Meningkatkan displacement berarti meningkatkan ukuran mesin. Kita memperbesar langkahnya. Tentu saja ukuran mesin akan bertambah, ruangnya lebih besar. Yang mana ini bertentangan dengan tren desain kendaraan masa kini. Kita membutuhkan mesin yang lebih kompak, ukurannya lebih kecil. Nah, untuk alasan ini, hampir semua mesin modern itu berukuran lebih kecil tetapi besar dan seringkali dilengkapi dengan peralatan peningkat tekanan udara yang disebut turbocharger atau supercharger. Itu tidak lain adalah untuk meningkatkan tekanan efektif rata-rata atau MEP-nya. Jalan lain yang biasanya ditempuh adalah untuk mengklasifikasikan mesin ditunjukkan pada persamaan berikut. Daya spesifik atau SP sama dengan W besar B per P, luas permukaan piston. Dan output per displacement, output per langkah OPD sama dengan WB per VD. Untuk volume spesifik, SV sama dengan volume displacement per kerja pengereman. Dan berat spesifik atau SW adalah berat mesin dibagi kerja pengereman. Parameter ini penting untuk mesin yang digunakan dalam kendaraan transportasi seperti kapal, mobil, dan terutama pesawat terbang, di mana diusahakan seminimal mungkin bobot dari mesin itu, karena dengan bobot yang besar tentu akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Sedangkan untuk mesin stasioner, misalnya pembangkit stasioner, itu berat tidak menjadi hal penting karena tidak membutuhkan mobilitas atau pergerakan dari mesin tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur torsi dan daya pada mesin yang beroperasi dengan variasi kecepatan dan pembebanan. Dalam pengujian motor bakar sangat penting untuk menggunakan dinamometer. Tidak lain adalah kita dapat mengetahui kinerja dengan memasang dinamometer untuk mengukur torsi dan dayanya. Beberapa dinamometer menyerap energi dalam bentuk pengereman dan gesekan. Dinamometer ini yang paling sederhana tapi tidak fleksibel dan akurat dibandingkan lainnya pada tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, skema dinamometer sebuah mesin yang disambungkan dengan peralatan dinamometer untuk mengukur seberapa besar torsi dan nanti akan kita bisa menghitung juga daya yang dihasilkan. Biasanya dilengkapi dengan peralatan-peralatan ukur seperti temperatur, tekanan, dan konsumsi bahan bakarnya. Dinamometer hidrolik atau fluida menyerap energi mesin di dalam
air atau minyak yang dipompa melalui orifice dengan kerugian tahanan fluida pada kombinasi rotor stator. Sejumlah besar energi dapat diserap dengan cara ini, membuat dinamometer merupakan tipe yang menarik digunakan pada mesin yang lebih besar. Ini adalah skema dari sebuah dinamometer hidrolik. Dinamometer eddy current menggunakan disk yang digerakkan oleh mesin yang diuji berputar pada medan magnet dari kekuatan kontrol. Disk yang berputar beraksi sebagai konduktor elektrik, memotong lintasan flux magnet dan memproduksi arus eddy pada disk. Tanpa sirkuit eksternal, energi dari arus induksi diserap di dalam disk. Ini adalah gambar untuk skema daripada sistem dinamometer eddy current. Perlihatkan dengan bagian-bagian yang ada pada dinamometer eddy current. Selanjutnya, air-fuel ratio dan fuel-air ratio atau rasio perbandingan udara dengan bahan bakar, atau kalau dibalik, rasio perbandingan bahan bakar dengan udara. Parameter ini adalah parameter yang cukup penting karena seperti yang telah dibahas pada pertemuan pertama terkait dengan pembakaran, bahwa untuk terjadinya proses pembakaran dibutuhkan bahan bakar dan oksidan. Oksidan di sini adalah udara. Perbandingan udara dan bahan bakar menentukan seberapa baik proses pembakaran yang terjadi. Nah, secara stoichiometri, ketika kita menuliskan sebuah reaksi antara bahan bakar dengan udara, maka secara stoichiometri harus terpenuhi sebelum dan sesudah reaksi, jumlah atom dan molekul itu harus sama. Sehingga dalam hal ini perbandingan udara dan bahan bakar menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembakaran. Parameter yang digunakan untuk menentukan AF dan FA adalah massa udara dan massa bahan bakar, atau dalam term lain yaitu laju aliran menggunakan simbol m dot. Jadi AF sama dengan MA per MF, massa udara dibagi massa bahan bakar, atau laju aliran massa udara dibagi laju aliran massa bahan bakar. Dan kalau dibalik, ya maka tinggal bahan bakarnya yang berada di bagian atas. Jadi hubungan antara FA dengan AF adalah 1 per AF. Selanjutnya ada parameter lain yang disebut equivalence ratio, didefinisikan sebagai rasio aktual udara bahan bakar terhadap udara bahan bakar stoichiometrik atau yang idealnya, perbandingan antara yang nyata dengan perbandingan yang ideal. Simbolkan biasanya dalam buku lain menggunakan lambda, yaitu FA aktual dibagi FA stoichiometri, atau kalau dibalik AF stoichiometri dibagi dengan AF aktual. Perbandingan ini nanti akan menyatakan seberapa baik pencampurannya, yang biasa ditunjukkan dengan keterangan campuran kaya dengan bahan bakar yang lebih banyak, atau campuran miskin dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar spesifik. Konsumsi bahan bakar dinyatakan dengan SFC sama dengan M dot F dibagi W dot. Kemudian kalau kita tambahkan untuk pengereman, maka menjadi BSFC, Brake Specific Fuel Consumption, M dot F dibagi W dot B. Dan untuk SFC indikasi, M dot F dibagi W dot I.
Nah, parameter lain yang berhubungan dengan SFC pengereman dan SFC indikasi adalah FSC untuk friction, IGSC indicate gross specific fuel consumption, INSFC indicate net specific fuel consumption, dan PSFC pumping specific fuel consumption. Kemudian persamaan dapat menjadi efisiensi mekanis sama dengan W.B per W.I atau ISFC per BSFC. BSFC berkurang ketika kecepatan mesin meningkat dan mencapai minimum, kemudian meningkat pada kecepatan yang lebih tinggi lagi. Atau dengan kata lain, konsumsi bahan bakar pada kecepatan rendah dan kecepatan sangat tinggi itu sangat besar. Jadi ada titik pada kecepatan tertentu yang berada di tengah, itu konsumsi bahan bakarnya sangat irit. Nah, gambar ini memperlihatkan hubungan antara BSFC dengan putaran mesin. Di mana bisa dilihat bahwa konsumsi bahan bakar berkurang karena kecepatan meningkat, di mana waktu yang lebih singkat untuk kehilangan panas selama siklus. Namun pada kecepatan mesin yang sudah lebih besar lagi, konsumsi bahan bakar kembali meningkat karena kerugian gesekan yang tinggi ketika putaran sangat besar. Karena rasio kompresi meningkat, konsumsi bahan bakar berkurang, di mana efisiensi termat yang terjadi akan lebih besar. Jadi, kalau RC-nya 8, maka konsumsi bahan bakarnya lebih besar dibandingkan RC 10. Selanjutnya kurva BSFC terhadap equivalence ratio yang menyatakan tingkat pencampuran udara bahan bakar dengan stoichiometrinya, di mana kalau equivalence ratio sama dengan 1 itu menunjukkan persis sama dengan stoichiometri. Adapun di bawah 1 itu adalah campuran kaya dengan komposisi bahan bakar lebih banyak, lebih sedikit, dan di atas 1 adalah campuran kaya dengan komposisi bahan bakar yang lebih banyak. Jadi campuran miskin di sebelah kiri dan campuran kaya di sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat bahwa BSFC sebagai fungsi equivalence ratio bahan bakar, di mana konsumsi minimum pada kondisi yang sedikit mirip meningkat dengan campuran yang lebih kaya dan lebih miskin. Dia berada di tengah-tengah. Semakin jauh daripada equivalence ratio, maka semakin besar konsumsi bahan bakarnya. Adapun untuk kaitannya dengan rasio kompresi, ya, rasio kompresi yang lebih besar menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus atau lebih irit. Jadi setiap kinerja mesin itu diharapkan adalah mengikuti atau mendekati reaksi stoichiometri atau reaksi yang ideal untuk mendapatkan equivalence ratio bernilai 1. Meskipun hal ini tidak mungkin terjadi, akan tetapi yang dilakukan oleh produsen kendaraan modern adalah mendekati nilai 1. Selanjutnya kurva BSFC versus
volume displacement atau volume langkah. Umumnya konsumsi bahan bakar rata-rata lebih sedikit dengan mesin yang lebih besar. Salah satu alasannya adalah kehilangan panas yang lebih sedikit, oleh karena volume yang lebih tinggi untuk perbandingan luas permukaan ruang bakar pada mesin besar. Juga mesin yang lebih besar beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, yang mengurangi kehilangan gesekan. Berikutnya berkaitan dengan efisiensi mesin. Waktu yang tersedia untuk proses pembakaran suatu siklus mesin sangat singkat dan tidak semua molekul bahan bakar dapat menemukan molekul oksigen yang dapat digunakan untuk menggabungkan, atau suhu lokal mungkin tidak mendukung reaksi. Akibatnya sebagian kecil bahan bakar tidak bereaksi dan keluar dengan aliran gas buang. Efisiensi pembakaran dimaksudkan untuk memperhitungkan sebagian kecil dari bahan bakar yang terbakar. Efisiensi pembakaran biasanya memiliki nilai dalam kisaran 0,95 hingga 0,98 ketika sebuah mesin beroperasi dengan benar. Kalor yang masuk untuk satu silinder Q besar in sama dengan massa bahan bakar kali nilai kalor kali efisiensi pembakaran. Atau kalau kita menggunakan term daya, Q dot in sama dengan M dot F kali QHV kali efisiensi pembakaran. Jadi efisiensi pembakaran adalah kerja dibagi Q in dalam term daya W dot per Q dot in. Jadi QHV adalah nilai kalor bahan bakar dan M dot F adalah laju aliran massa. Efisiensi mekanis dinyatakan dengan persamaan. Efisiensi mekanis sama dengan efisiensi thermal break dibagi dengan efisiensi thermal indikasi. Efisiensi bahan bakar, efisiensi bahan bakar sama dengan W besar per massa bahan bakar kali QHV, atau dalam term daya W dot per laju aliran massa bahan bakar kali QHV. Efisiensi thermal untuk satu siklus dengan silinder tunggal dapat ditulis persamaan 268. Salah satu proses terpenting yang mengatur berapa banyak daya dan kinerja yang dapat diperoleh dari mesin adalah mendapatkan jumlah udara maksimum ke dalam silinder selama setiap siklus. Hal inilah yang mendasari efisiensi volumetrik juga menjadi parameter yang mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam mengkaji kinerja mesin. Lebih banyak udara yang masuk berarti akan lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar, dan lebih banyak energi dapat dikonversi menjadi daya keluaran. Memasukkan volume bahan bakar cair yang relatif kecil ke dalam silinder jauh lebih mudah daripada memasukkan volume besar udara gas yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan bahan bakar. Idealnya, massa udara yang sama dengan densitas udara atmosfer dikali volume perpindahan silinder harus dimasukkan untuk setiap siklus. Namun karena waktu siklus yang pendek tersedia dan pembatasan aliran yang disajikan oleh filter, karburator, jika ada, termasuk intake manifold dan katup intake, kurang dari jumlah udara ideal yang akan masuk ke dalam silinder, sehingga kita membutuhkan menghitung efisiensi volumetrik yang didefinisikan sebagai efisiensi volumetrik sama dengan massa udara dibagi densitas udara kali volume displacement, di mana N adalah kecepatan putaran mesin dan N kecil angka atau jumlah revolusi per siklus. Diketahui bahwa
P0 standar, tekanan pada udara standar adalah 101 kilopascal. Kalau kita menggunakan British unit 14,7 PSI. Adapun T0 standar, temperatur pada udara standar adalah 25 derajat Celcius, temperatur kamar, atau dalam Kelvin 298 Kelvin, atau dalam Fahrenheit 77 Fahrenheit, dan Reaumur 537 Reaumur, di mana hubungan antara density, tekanan, dan temperatur diperlihatkan pada persamaan 271. Rho sama dengan P0 per R kali T0. Jadi P0 ini adalah tekanan udara sekitar, T0 temperatur udara sekitar, dan R besar adalah konstanta gas udara. Untuk satuan SI 0,287 kJ per kilogram Kelvin, atau sama dengan 53,33 feet pound force per pound mass Reaumur. Untuk density pada udara standar ini adalah 1,181 kg per meter pangkat 3. Yang terakhir adalah emisi bahan bakar. Ada 4 emisi utama dari gas buang yang harus dikontrol jumlahnya. Yang pertama adalah nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida atau CO, hidrokarbon HC, dan partikulat padat. Hidrokarbon HC ini adalah bahan bakar yang tidak terbakar, dan NOx serta karbon monoksida adalah hasil pembakaran tidak sempurna, di mana nitrogennya bereaksi dengan oksigen dan karbon berkurang oksigennya sehingga menjadi karbon monoksida. Keduanya ini adalah zat polusi yang membahayakan atau beracun. Ada 2 metode umum untuk mengukur jumlah polusi, adalah emisi spesifik atau SE dan indeks emisi. Emisi spesifik biasanya memiliki satuan km per kilowatt jam, sedangkan indeks emisi memiliki satuan aliran emisi per aliran bahan bakar. Emisi bahan bakar spesifik dirumuskan dengan persamaan 272. Misalnya untuk emisi spesifik NOx adalah laju aliran massa NOx dibagi dengan kerja pengereman, daya pengereman, di mana laju aliran massa NOx itu biasanya dihitung dengan menggunakan peralatan uji emisi. Selanjutnya untuk indeks emisi dengan persamaan 273. Ini digunakan untuk menghitung seberapa besar indeks emisi dari kendaraan tersebut. Nah, hasil dari pengujian emisi itu menjadikan analisa kinerja dapat lebih komprehensif, karena apa yang diperoleh dari efisiensi bisa dibandingkan dengan hasil uji emisinya. Nah, kesimpulan untuk beberapa persamaan-persamaan yang diberikan, kita bisa menggabungkan persamaan yang ada pada materi ini sehingga mendapatkan persamaan yang berbeda bentuknya dengan parameter yang diketahui. Persamaan tersebut diberikan sebagai persamaan umum dan sebagai persamaan khusus bisa digunakan dalam satuan SI atau satuan British. Dalam persamaan khusus, satuan yang harus digunakan untuk menulis kesetaraan diberikan dalam tanda kurung. Yang pertama adalah torsi, persamaan 274. Dalam satuan SI persamaan 275. Untuk satuan British dalam persamaan 276. Kemudian untuk daya, kita bisa membuat bentuk lain persamaannya, persamaan 277 dan 278. Dalam satuan SI bisa menggunakan persamaan 279 dan 280. Sementara untuk satuan British
kita gunakan persamaan 281 dan 282. Sementara untuk efisiensi mekanis kita bisa menggunakan persamaan 283 dan mean effective pressure atau MEP menggunakan persamaan 282 dan 285. Untuk satuan SI kita bisa gunakan persamaan 286 dan 287. Untuk satuan British menggunakan persamaan 288 dan 289. Dan daya spesifik kita gunakan persamaan 290 dan 291. Selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana menerapkan persamaan-persamaan yang ada ke dalam kasus, contoh kasus dari analisa kinerja motor bakar, kita bisa lihat 3 contoh soal. Yang pertama, sebuah kendaraan bermesin bensin atau spark ignition model V dengan 6 silinder 4 langkah, memiliki volume 3 liter, beroperasi pada 3600 rpm, rasio kompresi 9,5, panjang batang penghubungnya 16,6 cm, dan silindernya adalah silinder mesin segi 4 atau square, di mana panjang langkahnya sama dengan diameter silinder. Pada kecepatan ini pembakaran berakhir 20 derajat di TMA atau titik mati atas. Pertanyaan, hitunglah pertama diameter silinder dan panjang langkah, 2 kecepatan rata-rata piston, 3 volume clearance untuk 1 silinder, 4 kecepatan piston pada akhir pembakaran, 5 jarak piston dari titik mati atas ke akhir pembakaran, dan 6 volume di ruang bakar pada akhir pembakaran. Untuk pertanyaan pertama, 1 silinder kita menggunakan persamaan 28, di mana diketahui bahwa panjang langkahnya sama dengan diameter silinder. Maka VD sama dengan V total dibagi 6 silinder, volumenya adalah 3 liter, 0,5 liter dikonversi menjadi 0,0005 meter kubik. Dengan menggunakan persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan nilai diameternya sekaligus panjang langkahnya sebesar 8,6 cm. Pertanyaan kedua, gunakan persamaan 22 untuk menemukan kecepatan piston rata-rata. Samaan 22, yaitu 2 kali S kali N. 2 kali S-nya sudah didapat, dan N-nya tadi adalah 3600 rpm sebesar 10,32 meter per sekon. Pertanyaan nomor 3, kita menggunakan persamaan 12 untuk menemukan volume sisa untuk 1 silinder, yaitu C sama dengan 9,5 rasio kompresi dengan persamaan VD tambah PC per PC, maka kita dapatkan volume sisanya sebesar 59 cm pangkat 3. Yang keempat, crank offsetnya A sama dengan S per 2 sebesar 4,3 cm. Maka didapat R besar sama dengan 3,86. Kelima, gunakan persamaan 25 untuk mencari kecepatan piston sesaat, UP per UP rata-rata, diperoleh 0,668, sehingga UP kecepatan piston sesaat pada sudut 20 derajat adalah 6,89 meter per sekon.
Persamaan 23 bisa juga didapat untuk menentukan posisi piston, yaitu S sama dengan 0,206 meter. Jarak dari TMA X sama dengan R tambah A kurang S, diperoleh 0,3 cm. Dan pertanyaan terakhir adalah untuk menghitung volume instan. Kita gunakan persamaan 214, diperoleh V sama dengan 77,9 cm pangkat 3. Ini menunjukkan bahwa selama pembakaran, volume dalam ruang bakar hanya meningkat dengan jumlah yang sangat kecil, dan menunjukkan bahwa pembakaran dalam mesin SI atau spark ignition terjadi pada volume yang hampir konstan di titik mati atas. Selanjutnya kita melihat contoh 22, masih menggunakan contoh 1. Dilanjutkan dengan parameter yang diketahui. Pembacaan dari dinamometer memberikan torsi output pengereman terbaca adalah 205 Nm pada 3600 rpm. Pada kecepatan ini udara masuki silinder pada tekanan 85 kPa dan 60 derajat Celcius, dan efisiensi mekanik mesin 85%. Hitunglah pertama daya pengereman, daya indikasi, 3 MEP pengereman, MEP indikasi, dan MEP gesekan. Yang keenam, kerugian daya karena gesekan. Yang ketujuh, kerja pengereman persatuan massa dari gas. Kedelapan, daya spesifik pengereman. 9, pengereman output per displacement, OPD break. Dan 10, volume spesifik mesin. Pertama, untuk daya pengereman kita menggunakan persamaan 243, yaitu W.B sama dengan 2P N torsi, diperoleh 77,3 kW atau sebesar 104 horsepower. Untuk mendapatkan daya indikasi W.I, kita gunakan persamaan 247, diperoleh 90,9 kW atau sebesar 122 horsepower. Kemudian untuk mendapatkan MEP kita gunakan persamaan 241, diperoleh MEP-nya sebesar 859 kPa atau 125 PSI. Untuk tekanan efektif rata-rata indikasi kita gunakan persamaan 237C. IMAP sama dengan BMAP per efisiensi mekanis diketahui tadi adalah 0,85, maka diperoleh IMAP-nya 1010 kPa. Kemudian untuk mendapatkan tekanan efektif gesekan FMAP, diperoleh IMAP kurang BMAP, hasilnya adalah 151 kPa. Untuk mencari kehilangan daya gesekan kita perlu menghitung luas piston terlebih dahulu, diperoleh 0,00581 meter persegi untuk satu silinder. Hasilnya dimasukkan dalam persamaan daya kehilangan daya karena gesekan W.F sebesar 13,6 kW atau 18 horsepower. Kita bisa juga menggunakan persamaan 249, hasilnya akan sama saja. Yang ketujuh, kerja pengereman pertama ditemukan untuk satu silinder untuk satu siklus menggunakan persamaan 229. Diperoleh WB sama dengan 0,43 kJ. Dapat diasumsikan gas yang masuk ke silinder di titik mati bawah adalah udara. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat fisik untuk udara, R, tekanan, dan temperaturnya. Diperoleh massa udara adalah 0,0005
kilogram. Sementara kerja spesifik pengereman per satuan massa diperoleh 860 kJ per kilogram. Maka kita bisa menghitung daya spesifik pengereman menggunakan persamaan 251, yaitu BSP sama dengan W.B dibagi dengan luas permukaan piston sebesar 2220 kW per meter pangkat 2. Selanjutnya output pengereman per displacement atau OPD. BOPD samaan 252 W.B bagi PD, peroleh 35 horsepower per liter. Yang ke-10 persamaan 253 untuk menghitung volume spesifik mesin. BSP yaitu VD dibagi W.B diperoleh 0,0286 liter per horsepower. Yang terakhir contoh soal 23, masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Pada contoh 22 beroperasi dengan perbandingan udara bahan bakar AFR sama dengan 15. Jika diketahui nilai kalor bahan bakar yang digunakan itu adalah 44.000 kJ per kilogram dengan efisiensi pembakaran 97%, hitunglah laju aliran bahan bakar ke dalam mesin. Kedua, efisiensi termal pengereman, efisiensi termal indikasi, 4, efisiensi volumetrik, dan konsumsi bahan bakar spesifik pengereman atau BSFC. Yang pertama dari contoh 2, kita sudah dapat massa udaranya untuk satu silinder satu siklus adalah 0,0005 kg, maka massa bahan bakar diperoleh 0,000033 kg dengan masukkan tadi perbandingan udara bahan bakar. Selanjutnya laju aliran bahan bakar masuk ke mesin adalah M.F sebesar 0,006 kg per detik. Untuk mendapatkan efisiensi termal pengereman, kita menggunakan persamaan 264. Hasil perhitungan diperoleh 0,302% atau 0,302 atau 30,2%. Selain itu bisa juga menggunakan persamaan 268 untuk satu siklus dari satu silinder akan mendapat hasil yang sama saja. Yang ketiga, untuk menghitung efisiensi termal indikasi menggunakan persamaan 265, efisiensi termal indikasi diperoleh sebesar 35,5%. Dan persamaan 269 dengan densitas udara standar untuk efisiensi volumetrik kita bisa menghitung sebesar 0,847 atau 84,7%. Yang kelima, konsumsi bahan bakar spesifik pengereman atau BSFC kita menggunakan persamaan 259, yaitu laju aliran massa bahan bakar dibagi dengan daya pengereman. Hasilnya diperoleh 279 Gm per kWh. Inilah 3 contoh soal bagaimana menerapkan persamaan-persamaan yang telah diberikan pada materi ini. Untuk melatih, kita bisa mencoba untuk mengerjakan beberapa latihan pada textbook yang kita gunakan. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.